Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Jalan yang Abyan Base, Selasa 7 Mei 2024. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita mengawali dengan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas pimpinan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami hendak mendengarkan sedikit akan kebenaran firman-Mu. Kami mengundang biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus hadir dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Bapa di surga, biarlah kami boleh memahami apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan layakkanlah kami untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari dua ayat firman Tuhan. Yang pertama dari Mazmur 50 ayat 2-3 yang demikian firman-Nya. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Yang kedua dari Markus 12 ayat 32, kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali Guru, benar katamu itu bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hukum yang terutama. Mazmur 50 ayat 2-3. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Mazmur 50 adalah kitab yang berisi teguran, peringatan, gambaran tentang hari penghakiman, di mana Allah meminta manusia untuk memberikan pertanggungjawaban. Allah akan datang sebagai hakim untuk menghakimi seluruh umat manusia. Setiap manusia nanti akan menghadap tahta pengadilan Allah, dan Allah akan menjadi hakim yang akan menghakimi dunia dengan keadilan dan kebenaran. Kesalahan atau perbuatan dosa tidak pernah dibenarkan oleh Tuhan. Ketidaksetiaan kepada Tuhan dapat mendatangkan hukuman dari Allah. Namun sebaliknya, bila kita menjadi umat yang setia namun diperlakukan tidak adil, maka Tuhan akan menjadi hakim yang adil untuk membela kita. Ketika Allah datang untuk menegur, Ia tampil dengan bersinar dari Sion, puncak keindahan dengan segala kemegahannya. Ia datang dan tidak akan berdiam diri. Dia tidak akan menutup mata atas dosa-dosa yang dilakukan manusia. Ia akan menunjukkan ketidakberkenanannya atas dosa-dosa manusia. Kita meyakini bahwa hanya ada satu Allah, Allah Sang Pencipta, Allah yang setia dengan perjanjiannya, yang akan mengampuni jika kita bertobat dari segala kesalahan kita. Ia juga adalah Allah yang memelihara, melindungi, menyertai dan menuntun kita. Di ayat yang kedua dalam Markus 12 ayat 32, kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali Guru, benar katamu itu bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Ayat ini menunjukkan kepada kita sebuah dialog yang benar dan membawa keselamatan. Dalam beberapa ayat firman Tuhan, ahli Taurat dan orang Farisi sering mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak hanya untuk mencobai. Mereka mempersoalkan suatu hal hanya untuk menjatuhkan Yesus, yang walaupun sebenarnya mereka tahu jawabannya, tetapi dengan sengaja memberi pertanyaan yang menjebak supaya Yesus
dipersalahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Markus 12 ayat 29 sampai 34, seorang ahli Taurat mendengar Yesus bersoal jawab dengan orang-orang Saduki dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Ia datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Dalam perikop ini kita belajar hendaknya menggunakan kecerdasan kita untuk kebaikan dan keselamatan. Ahli Taurat tidak menggunakan kecerdasannya untuk menjatuhkan Yesus, melainkan untuk kebaikan. Ketika cinta kasih atau mengasihi itu menjadi hukum yang terutama, maka cinta kasih itu bernafaskan pengorbanan. Mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Matius 22 ayat 27 sampai 40, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Mari kita mengamini firman Tuhan dengan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, Tuhan, yang mengajarkan kepada kami untuk bagaimana kami bisa mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kami. Bapa di surga, ajarlah kami di dalam setiap tingkah laku kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak hanya mementingkan diri kami sendiri, tetapi kami memperhatikan sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Bapa di surga, segala pergumulan di dalam kehidupan yang kami hadapi, Tuhan, biarlah Kau senantiasa beserta atas kami. Baik itu pergumulan kami di dalam kehidupan berumah tangga, di dalam kehidupan berjemaat, maupun di dalam kehidupan bernegara. Bapa di surga, biarlah Kau yang hadir dalam setiap pergumulan yang boleh kami hadapi. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit, ya Tuhan, biarlah Engkau yang menjamah mereka satu persatu. Berikanlah kesembuhan yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan. Bapa di surga, kami akan melakukan segala aktivitas dan kegiatan kami pada pagi hari ini. Biarlah tangan pengasihan Tuhan senantiasa beserta atas kami, dan biarlah kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah sarapan rohani untuk kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.